Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Pak Prabowo bisa jadi gagal untuk menjadi capres di 2024. Mengapa saya katakan gagal? Karena putusan MK begitu kan, terkait dengan maksimal batas usia capres begitu ya, berusia 70 tahun. Ya, ini akan dibahas ya pekan depan katanya begitu. Wah, ini gimana begitu kan ya? Bisa saja Pak Prabowo dicegal di tengah jalan begitu. Yang mungkin yang menjadi capres itu adalah nanti yaitu adalah si Gibran begitu kan ya. Kalau ini memang terjadi begitu ya. MK gelar sidang ya soal batas usia maksimal 70 tahun Senin depan. Jika dikabulkan Prabowo batal nyapres katanya. Bisa saja seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini yang bisa dimanfaatkan untuk dorong di situ kan seharusnya kan Gibran begitu kan ya. Tapi saya yakin dan saya yakin tidak bisa begitu. Batas usia kan bangsa kita di Indonesia secara demokrasi tidak ada batas usia sebenarnya untuk begitu kan ya menjadi calon capres cawapres. Ya hanya minimal 40 tahun. 40 tahun ke atas mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya kan orang-orang yang kemudian punya pengalaman yang sangat luar biasa bisa bertahun-tahun mereka. Ada yang 70 tahun, ada yang 77 tahun dan sebagainya begitu kan ya. Ya seperti Pak Prabowo gagal lagi begitu sampai berumur 72 tahun begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kan masih dipertimbangkan hal-hal seperti itu begitu. Dan bagaimana jadinya kalau semisal ini dikabulkan maka 70 tahun mereka begitu ya. Bisa saja Pak Prabowo begitu gagal untuk menjadi capres di situ begitu. Ya, kita lihat saja nanti begitu. Bahkan MK gelar sidang soal batas usia maksimal 70 tahun Senin depan. Jika dikabulkan Prabowo batal nyapres ya. Ini kita tunggu saja begitu. Bahkan ini keuntungan luar biasa kepada Anies Baswedan ya. Waspada jika hanya dua paslon yang bertarung di Pilpres 2024 punya potensi kecurangan lebih mudah ya. Apa enggak sekalian capres harus punya istri? Harusnya batasnya begitu 2 kali nyapres baru mantap katanya. Terus gimana dong kalau MK buat batas maksimal 70 tahun ada yang tersingkir enggak? Ya pasti ada mereka begitu ya. Jadi ada 2 kandidat mereka. Ada kandidat dari Ganjar Mahfud ya, Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu. Ya yang lain ya tereliminasi begitu di situ begitu. Ya kita lihat saja nanti ya. Bahkan ini komentar-komentar netizen sangat luar biasa begitu. Mahkamah ini gimana ya otaknya katanya begitu. Kok bisa begitu ya. Ketakutan 9 cacing ya. Apa ini? Prabowo terpilih sebab 2 capres lain sudah bisa ya dijinakkan oleh 9 cacing ya. Pantas saja negeri Konoha ya dijajah 390 tahun oleh negeri ya api katanya begitu. Apa maksudnya begitu ya? Pada akhirnya hanya 2 paslon yang paling menderita ya Partai Demokrat kalau ini terjadi begitu. Ya gimana tidak begitu kan? Partai Demokrat mau berlabuh kepada siapa kalau ini memang 2 paslon? Saya kira tidak mungkin kepada Anies Caimin. Pasti mereka begitu kan berlabuhnya kepada ya Ganjar di situ begitu kan. Pertemuan dengan Ganjar gimana begitu kan? Jadi Partai Demokrat bingung untuk menentukan siapa sih sebenarnya yang harus kita gabung. Apa mau koalisi keperubahan begitu kalau Pak Prabowo gagal begitu kan ya. Ya kita lihat saja ya karena batas usia ini kan masih dibahas ya mereka begitu oleh Mahkamah Konstitusi begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya pasti ya kalau memang ada kepentingan ada bisik-bisik mereka pasti ya digolkan begitu atau dikabulkan begitu kan ya. Wallahualam kita tunggu saja ya. Bahkan ya MK gelar sidang soal batas usia maksimal 70 tahun Senin depan. Jika dikabulkan Prabowo batal nyapres ya. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang vonis terkait permohonan begitu gugatan Undang-Undang Pemilu. Khususnya terkait dengan syarat batas maksimal capres-cawapres yaitu 70 tahun. Bahkan di satu sisi mengutip dari situs MK, putusan akan dibacakan pada hari Senin, pekan depan ya. Apabila MK mengabulkan batas usia maksimal 70 tahun, maka Prabowo kemungkinan akan batal mencalonkan diri sebagai calon presiden ya di 2024. Pasalnya, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju kini berusia 71 tahun. Sebagaimana diketahui Prabowo Subianto hingga hari ini, pertama ya pendaftaran capres-capres itu ya hari Kamis, belum deklarasi sosok pendampingnya.
Di satu sisi begitu, sebelum diberitakan 2 hari lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta ya UNSA ya bernama Almas Tasakibiru. Bahkan dalam putusan tersebut ya MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju ya bahkan di Pilpres asalkan pernah ya atau sedang menjadi kepala daerah ya. Itu sudah dikabulkan begitu. Artinya apa? Artinya Gibran kan bisa maju begitu kan ya. Tapi kalau Pak Prabowo bisa tidak maju begitu gimana begitu kan? Bisa gagal mereka begitu. Bisa digantikan ya siapa mereka begitu kan. Dan pada akhirnya mungkin ya didorong siapa sih sosok yang kemudian untuk mencapres. Wah, bisa saja Pak Erlangga di situ begitu kan ya. Atau dengan yang lain begitu. Tapi bukan AHY loh begitu kan. Atau bubar. Ya, ada 2 polos begitu kan ya. Karena politik hari ini kalau kita melihat dengan realitas dinamis politik ya bisa saja itu terjadi. Kalau digabulkan gagal Pak Prabowo menjadi capres mereka ya di 2024 ya. Bagaimana dengan para pendukung-pendukung mereka begitu ya? Ya kocar-kacir lah mereka begitu atau mengusung satu orang begitu. Siapa mereka? Banyak pertentangan yang ya didorong di situ begitu ya. Bisa saja Ridwan Kamil dengan si Gibran misalnya begitu ya. Dalam putusan tersebut MK membolehkan seseorang yang berusia 40 tahun. Pertimbangan putusan MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang 1945. MK juga menegaskan dalam batas penalaran yang wajar setiap warga negara memiliki hak dipilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan sidang ini segera berlaku mulai dari pemilu di 2024 dan seterusnya. Jadi artinya apa? Bisa saja Pak Prabowo gagal untuk menjadi calon presiden. Bisa saja terjadi begitu kalau itu dikabulkan begitu. Saya kira tidak bisa dikabulkan begitu karena batas usia kalau memang dibatasi maksimalnya gimana begitu kan. Orang yang kemudian punya peran penting untuk membangun bangsa seharusnya kan seperti itu begitu kan ya. Bisa saja dicalonkan menjadi presiden begitu. Karena apa? Karena di satu sisi saya kira batas usia itu tidak haruslah di situ begitu. Mungkin ya minimal usia capres cawapres ya boleh di situ begitu 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah di situ ya sebenarnya ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tapi melihat dengan realitas hari ini begitu ya, melihat kalau memang ini dikabulkan wah gimana ini begitu kan. Ini menjadi ancaman besar kepada Pak Prabowo di situ begitu. Tapi kita tunggu saja apakah alurnya akan seperti itu begitu kan. Ini bisa geleng-geleng kepala si Pak Prabowo begitu kan ya. Sudah pencitraan sana sini, sudah sosialisasi sana sini begitu kan ya. Bahkan ya sudah cetak banner dan sebagainya. Ya toh pada akhirnya tidak dipilih juga kan kasihan juga begitu ya. Karena itu adalah amanat dari partai ya. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe ya channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.